Saya sebentar mohon izin share screen dulu. Sebentar. Mana sih tadi? Jadi ya. Belum diwarna-warnain nggak apa-apa ya? Enggak apa. Masih polos. Ini baru jadi atau gimana nih maksudnya? Iya. Makanya tadi bilang membalik Pak. Tadi dulu. Sebentar. Jadi insya Allah kita persiapan menuju Lailatul Qadar. Hari ini kita akan bahas surat Al-Qadarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'dah. Insyaallah rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin menjadi orang-orang yang sampai babak finish, mencapai akhir pertempuran mujahadah kita di bulan Ramadan ini benar-benar mendapatkan piala kemenangan. Dan kompetisi yang terakhir di babak final bulan Ramadan yaitu sejauh mana kita berhasil meraih bendera Lailatul Qadar. Agar kita memahami secara detail tentang Lailatul Qadar, mari kita belajar tentang surat Al-Qadar. Allah berfirman, sampai diturunkan satu surat yang bernama surat Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruh fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Saya sengaja berikan warna-warna merah karena warna-warna merah inilah yang akan kita bahas secara detail untuk strategi persiapan kita meraih Lailatul Qadar. Apa itu Al-Qadar? Kenapa diberi nama suratnya surat Al-Qadar dan juga nama harinya dengan istilah Lailatul Qadar? Makna Al-Qadar itu ada 3. Ya, pertama, kalau dilihat dari surat surat Al-An'am ayat ke-91, Allah menyebutkan Al-Qadar di sini artinya adalah asyaraf al-azim, yaitu kemuliaan. Kenapa? Kok namanya surat Al-Qadar, surat yang mulia? Lailatul Qadar, malam yang mulia. Karena pada malam itu diturunkan dari Allah yang maha mulia satu Al-Quran. Sebab momen Al-Quran diturunkan oleh Allah yang maha mulia, maka malam itu menjadi malam mulia, diberi nama Lailatul Qadar. Yang kedua, dari surat Ad-Dukhan di ayat ke-3 dan ke-4, ya, Allah menyebutkan kalau pada malam ini Lailatul Mubarakah, malam yang barokah yang Allah akan atur semua perkara. Berarti Al-Qadar adalah At-Taqdir, malam penentuan takdir. Ya, jadi malam Lailatul Qadar adalah malam penentuan takdir manusia sanatan, 1 tahun. Apalagi baik Al-Quran maupun takdir disimpan oleh Allah di satu tempat yang sama. Itulah di Lauhil Mahfuz. Kemudian yang ketiga, dalam surat Ar-Ra'd di ayat ke-26, ya, kalau makna qadar diterjemahkan dalam bahasa Arab ke bahasa Indonesia juga artinya kebalikan dari yabsut,
ya, lapang dan sempit. Kenapa? Kok malam itu disebut dengan malam yang sempit? Karena pada malam itu tanazzalul malaikatu waruh. Malaikat Jibril bersama dengan rombongan malaikat turun ke bumi. Jadi bumi ini sempit, penuh sesak dengan malaikat yang diturunkan oleh Allah ke bumi ini. Inilah kenapa diberi nama dengan Al-Qadar. Ya, sekarang ya, karena malam ini mulia sebab dikurunkannya sumber kemuliaan, yaitu Al-Quran. Gara-gara Al-Quran yang diturunkan di malam ini, maka semua yang berkaitan dengan Al-Quran menjadi mulia. Ya, buktinya apa? Bulan diturunkannya Al-Quran menjadi bulan yang mulia. Pimpinan bulan, Syahrul Ramadan. Hari diturunkannya Al-Quran, malam Lailatul Qadar, bahkan lebih baik satu hari itu lebih baik dari 1000 bulan. Malaikat yang diturunkan, malaikat yang menurunkan Al-Quran yang bertugas juga menjadi malaikat yang mulia. Pimpinan para malaikat itulah roh, malaikat Jibril. Nabi yang menerima Al-Quran menjadi nabi yang mulia, khatimul anbiya, ya Nabi Muhammad SAW. Dan umat yang mau menjalani Al-Quran menjadi umat yang paling mulia, khairul ummah. Dan Al-Quran juga menjadi kitab yang paling mulia, ya, kitab yang sempurna dan paripurna, melengkapi kitab-kitab yang sebelumnya. Nah, buktinya Ramadan adalah Allah siapkan momen tidak hanya Al-Quran diturunkan, tapi semua kitab suci Allah turunkan di bulan Ramadan. Hadis riwayat Ahmad, kalau Suhuf Ibrahim, Taurat, Zabur, Injil juga diturunkan di bulan Ramadan. Dan akhir Ramadan dipilih sebagai turunnya Al-Quran sebagai pelengkap, sempurna, dan paripurna. Dan Allah serius lewat hadis-hadisnya Nabi, gak hanya Al-Quran yang mulia, siapapun yang berdekatan dengan Al-Quran akan menjadi mulia. Dan Allah janjikan itu, dan Allah tidak akan pernah ingkar janji. Ya, pertama Allah berikan siapa yang baca Al-Quran, walaupun terbata-bata, nggak lancar, nggak apa-apa. Siapa yang membaca Al-Quran, dia akan mendapatkan kartu akses untuk naik ke surga yang paling tertinggi. Karena siapa yang baca Al-Quran, Allah minta untuk baca, naik. Karena akhir bacaanmu tergantung dari sesering kamu membaca Al-Quran. Nah, kalau kita yang baca sudah menjadi mulia untuk dapat kartu akses naik ke surga, ternyata Allah meminta nggak cuma kamu yang mulia, kan kamu punya orang tua. Ya, bisa jadi kita merasa senang memotivasi anak-anak kita menjadi penghafal Quran agar anak-anak kita bisa memberikan mahkota buat kita. Jangan egois, cuman minta agar kita doang yang diberikan mahkota dari anak-anak kita. Sedangkan orang tua kita, bapak ibu kita mau kita kasih mahkota bagaimana? Sedangkan banyak sekali yang beralasan, ya Allah Ustazah nggak bisa ngapal Quran. Nah, saya gunakan hadis riwayat Imam Ahmad. Ternyata apa? Ada peluang untuk kita memberikan mahkota kepada kedua orang tua kita sebagai orang tua yang mulia. Caranya gimana? Kita tidak hanya baca, tapi kita lengkapi dengan memahami lalu mengamalkannya. Siapa yang baca melengkapi dengan mengamalkannya, maka nanti di hari kiamat Allah akan berikan kesempatan kita memberikan mahkota untuk kedua orang tua kita. Dan mahkota itu akan kinclong, akan bersinar lebih dari cahaya matahari yang menyinari rumah-rumah di bumi. Juga Allah itu maha mulia. Ya, Allah itu Rabbul Alamin. Tapi siapa yang berdekatan dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, maka Allah akan menganggap orang-orang tersebut menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadis riwayat Ahmad. Kita sadar manusia yang punya banyak hajat, keinginan-keinginan. Ternyata kalau kita ingin hajat kita terpenuhi lebih baik lagi, sibukkan diri kita dengan Al-Quran, maka waktu kita dengan sibuk dengan Al-Quran, Allah akan ganti hajat-hajat orang-orang yang Allah minta akan diberikan kepada kita jauh lebih baik karena kesibukan kita dengan Al-Quran. Dan Al-Quran
yang menjadi paling mulia dari kitab-kitab yang lain. Sampai di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, Allah menyebutkan, kamu pengen tahu, ada surat yang Allah turunkan di semua kitab. Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran, itu semua ada. Yaitu apa? Trikul, 3 surat. Al-Ikhlas, Al-Falah, dan An-Nas, ini semua ada di dalam kitab-kitab yang lain. Tapi ada Al-Quran ini menggantikan kesempurnaan kitab-kitab yang sebelumnya. Apa kata Rasulullah? Aku diberi ganti kitab Taurat dengan 7 surat di dalam Al-Quran panjang-panjang. Ya, dari Al-Baqarah ya sampai surat Al-A'raf, yaitu surat yang panjang-panjang dianggap sebagai pengganti kitab Taurat kepada Bani Israel. Juga Zabur, ya, juga Allah ganti dalam Al-Quran dengan jumlah ayat yang berjumlah 100-an, itu pengganti Zabur. Dan ada satu surat yang tidak ada di kitab yang lain, yaitu Al-Fatihah. Sedangkan untuk Injil diganti dengan Al-Mathani, ya surat yang dibaca-baca di setiap rakaat. Ya, sedangkan saya diberi tambahan untuk surat yang lain, yaitu surat Qaf sampai akhir surat. Dan tidak ada di surat-surat yang lain di kitab-kitab suci, yaitu Al-Fatihah. Dan sampai Rasulullah marah kepada Umar bin Khattab ketika Umar merasa kagum membawa Taurat. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Kalau Nabi Musa hidup di zamanku, dia akan tinggalkan Taurat dan dia akan berpegang teguh dengan Al-Quran. Artinya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kalau kita yang sekarang memegang mushaf Al-Quran harus menjadi umat yang merasa dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena Al-Quran adalah sumber kemuliaan sempurna dan paripurna. Nah, sekarang kita harus bersiap-siap. Jangan sampai meraih kemuliaan hanya personal, hanya cuma diri kita. Tapi kita akan mengajak keluarga kita bersama-sama meraih kemuliaan. Dan itu momennya ada di bulan Ramadan. Karena ayat tentang Ramadan dimulai dari surat tentang puasa ayat 183, diakhiri dengan surat Al-Baqarah 187. Ini kan ayat tentang Ramadan. Ternyata Allah menginginkan kalau kemuliaan kamu di bulan Ramadan jangan sendiri, tapi harus bersama dengan keluarga. Ya, yaitu kata kuncinya adalah takwa. Ya, karena Allah menginginkan dan mengingatkan. Ini yang sering saya bahas, kalau ketika Nabi Adam dan awalnya dengan Ibunda Hawa di surga kan, lalu sekarang kita di bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita, ayo kamu jangan lupa bumi ini bukan tempat selamanya. Bumi ini kamu harus kembali ke kampung halaman kamu, yaitu surga Firdaus. Tapi ketika kamu kepengen masuk surga, harus melalui proses padang mahsyar, hisab, mizan, sampai sirat, lalu di lobi surga. Lobi surga aja nih, kamu gak bisa masuk surga egois sendirian, tapi kamu harus bertemu dengan pasangannya. Itulah dalam surat Az-Zukhruf, pintu surga terbuka. Apa kata Allah? Udkhulul jannata antum. Ayo orang-orang laki-laki yang beriman, kamu masuk ke dalam surga. Tapi gak boleh sendirian. Wa azwajukum, bersama dengan pasanganmu. Berarti apa? Surga gak terbuka bagi orang-orang yang jombloan dan jomblowati. Ya, dia hanya terbuka bagi orang-orang beriman laki-laki yang sudah menemukan pasangan wanita yang beriman. Gimana caranya? Sedangkan alam akhirat, alam akibat, semua dimulai dari sebab ketika kita di bumi ini. Itulah yang akhirnya apa yang kita lakukan di bumi ini akan menjadikan akibat kenikmatan kita nanti di padang mahsyar. Yaitu apa? Di padang mahsyar ini kita akan bertemu dengan jodoh-jodoh kita, dengan pasangan kita. Gimana caranya? Di padang mahsyar ada orang yang dipertemukan oleh Allah dengan CLBK, cinta lama bersemi kembali. Siapa yang akan dipertemukan dengan CLBK-nya? Ketika di bumi, dia menjadikan surat Al-Baqarah 183 dan 187, momen Ramadan ini adalah keluarga sebagai ibadah yang paling panjang. Ya, meraih
pintu surga dengan mengumpulkan ladang pahala di dalam rumah tangga. Nah, orang-orang yang menjadikan visi misi rumah tangga adalah ladang pahala, sehidup sesurga, mereka yang nanti di padang mahsyar akan bertemu dengan CLBK-nya. Yaitu dengan cara Rasulullah SAW dalam hadis qudsi, Allah berfirman, apa kata Allah untuk bertemu dengan CLBK-nya? Aina mutahabbuna fi jalali. Mana orang-orang yang dulu saling mencintai karena aku? Adilhum, ayo ketemu. Itu ketemu tuh suami istri yang dulu waktu di dunia bertemu dan berpisah dalam rangka ibadah. Kemudian ada lagi nih yang dia tidak bertemu dengan jodohnya di dunia. Kenapa? Karena bisa jadi dia laki-laki yang solih, tapi mohon maaf punya istri yang jadi pelakor, ya, istri yang suka merusak rumah tangga orang, ya. Tapi laki-lakinya suaminya solih banget, ya, dan dia akhirnya akan masuk ke dalam surga, sedangkan istri-istrinya sebagai pelaku-pelaku kezaliman, pelaku-pelaku kemaksiatan, ya akan diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat. Atau kurang apa solehnya seorang istri, suami-suaminya tergoda sama pelakor, yang akhirnya terjadi keretakan dalam rumah tangga. Ya pasti dalam keretakan rumah tangga ada pelaku, ada korban. Pelaku-pelaku kezaliman itu akan diminta pertanggungjawaban. Tapi korban-korban yang menjadikan sebagai kesabaran, Allah nggak akan biarkan dia jatuh lalu ketiban tangga, nggak bahagia di dunia, masa susah masuk surga karena nggak ketemu sama pasangannya, karena dia nggak mau lagi bertemu dengan jodohnya di dunia. Kenapa? Kayak Siti Asyah nggak mau lagi kan sama Fir'aun, masa menderita di dunia, di surga menderita lagi, kan nggak mau. Nah, orang-orang yang seperti ini akan dipertemukan nanti jodohnya di padang mahsyar dengan cara cinlok, cinta lokasi. Di padang mahsyar ini kita bertemu. Atau para jombloan, jomblowati, ya mereka adalah orang yang beriman, belum sempat menikah, udah meninggal. Mereka pun akan bertemu dengan cara cinlok. Gimana? Ya, nanti di padang mahsyar akan ada proses ta'arufan. Itu yang 7 golongan akan dinaungi oleh Allah untuk bertemu sebagai kontestan-kontestan siap masuk ke dalam surga yang bisa jadi dipertemukan dengan pasangannya. Imam yang adil, orang yang terhindar dari zina, bersedekah dengan tangan kanan, tangan kiri nggak tahu, menangis karena takut kepada Allah, orang-orang yang hatinya terpaut sama masjid, masa mudanya habis untuk beribadah, juga orang yang bertemu dan berpisah karena Allah. Nah, artinya apa? Disinilah akhirnya mereka masuk ke dalam surga berpasangan. Begitu udah di surga, Allah nggak mau cuman kalian berdua doang honeymoon. Kan kalian dulu punya anak, punya keluarga, maka di lobi surga diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk reuni akbar dengan keluarga mereka, juga dengan komunitas-komunitas mereka. Berarti apa? Ayo menjelang Lailatul Qadar kita harus siapkan semua ini. Kenapa? Nah, ini ayat-ayatnya ya, karena tadi surat Al-Baqarah, sebentar deh, maaf ada yang telepon. Adek, tolong dong angkat. Nah, karena dalam surat Al-Baqarah ayat 183 dimulai dengan ibadah puasa, la'allakum tattaqun. Pegang kalau nanti ada. Ya, agar kalian bertakwa. Tapi di ayat 187 tentang ayat Ramadan, Allah menyebutkan tidak lagi tentang ibadah personal, tapi ibadah keluarga. Antum libasul lahun, para suami adalah pakaian buat istri adalah pakaian buat suami. Itu mulai dari ketahanan keluarga. Yang ujung ayatnya sama, la'allahum yattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi takwa adalah ibadah dimulai dengan personal, tapi jangan lupa di Ramadan ini harus belajar takwa itu sebagai karakter ketahanan keluarga. Apa itu takwa? Ya, takwa itu berarti menghindari diri dan keluarga jangan sampai ada yang tertinggal masuk neraka. Nah, kenapa saya mulai seperti ini? Karena jangan sampai nih, kalau kita tidak mempersiapkan keluarga yang bertakwa, begitu diuji sama Allah Subhanahu wa taala nggak siap, jangan sampai akhirnya jadi ribut, jadi bertikai, mohon maaf. Akhirnya pintu keberkahan Lailatul Qadar tertutup buat kita. Pertikaian-pertikaian akan menjadi penghalang Lailatul Qadar. Karena dulu pernah terjadi di zaman Rasulullah. Rasul itu udah dikasih tahu sama malaikat Jibril kalau
Lailatul Qadar itu tepatnya akan datang malam sekian. Gara-gara ada yang bertikai 2 orang di depan Rasul. Lalu akhirnya apa? Rasulullah dicabut ingatnya tentang hadis ini. Apa kata Rasulullah? Ini gara-gara kalian bertikai fulan bin fulan, aku jadi lupa. Tadi malaikat Jibril ngomong apa? Ya udah, ya kalian sekarang cari aja malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Nah, jangan sampai. Padahal bukan Rasulullah loh yang bertikai. 2 orang yang bertikai ketika malaikat Jibril turun yang menyampaikan informasi itu, langsung dicabut informasi itu. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kita yang nanti di saat Lailatul Qadar tiba kok bertikai, akhirnya terhalang kenikmatan Lailatul Qadar. Nah, untuk itu Allah berfirman dalam surat At-Taghabun, ya, ketika kamu menjadi keluarga yang bertakwa harus siap dengan 3 stok ya, yang saya bolak-balik mengingatkan ini karena inilah modal dasar kalau kepingin jadi keluarga yang bertakwa. Yaitu apa? Wa in ta'fu. Udah kita memaafin aja. Maafkan. Nah, lama-lama juga nanti kita jadi pemaaf. Sampai berapa lama Ustazah? Yang namanya cobaan itu banyak. Kalau sedikit berarti cuma nyobain. Nah, berarti apa? Diuji sama suami yang model begitu berkali-kali. Ya udah maafkan. Lama-lama kita akan menjadi pemaaf. Yang kedua apa? Wa in ta'hu wa tasfahu. Udah saling rangkul aja. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Kekurangan kita akan asah menjadi sebuah prestasi dengan saling memberi dan juga saling mencintai. Kemudian apa yang ketiga? Wataghfiru. Banyak-banyak istighfar aja. Walaupun yang nyebelin suami, tapi yang banyak istighfar istri. Niscaya moga-moga dengan istri yang banyak istighfar ini Allah suka dan Allah berikan pintu hidayah. Suami yang muqallibal qulub, Allah yang maha membolak-balikkan hati, akhirnya suaminya hatinya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi lebih baik. Nah, kalau kita sudah punya stok memaafkan, merangkul, istighfar, insya Allah kita sudah memantaskan diri. Bersiap-siap untuk meraih keberkahan Lailatul Qadar. Karena momen kebaikan itu adanya di 10 hari terakhir, tepatnya di Lailatul Qadar. Emang apa yang perlu kita siapkan agar kita bisa mendapatkan kemuliaan dengan Lailatul Qadar, merubah takdir di malam Lailatul Qadar, didatangi oleh malaikat di malam Lailatul Qadar. Ya, persiapan kita tidak hanya dengan spiritual kita, dengan ketahanan keluarga, tapi ayo actionnya jelas. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dimulai dengan kita mempersiapkan diri kedekatan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran ini kunci kemuliaan. Berarti kita harus siapkan dulu program-program kita mulia dengan Al-Quran. Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar dengan 2 sifat Allah. Pertama dengan sifat Allah Aziz, Maha Perkasa, yaitu udah 1 mushaf nih. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas dibawa sama malaikat Jibril, tersimpan di Lauhil Mahfuz untuk diturunkan di Baitus Sama, di atas langit. Udah sempurna. Dengan sifat Allah Rahim, berarti apa? Malaikat Jibril akan bertahap menurunkan ke Nabi Muhammad. Pertama di surat Al-Alaq 1-5, tepatnya di Gua Hira, yaitu di tanggal 17 Ramadan. Nah, kalau kita sudah pahami ini, dan yang diturunkan ke Nabi Muhammad itu cuma bacaannya aja, rosemnya, tulisannya mah enggak. Ya, jadi malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad tidak dengan lembaran dibawa, diturunkan dari langit ke bumi, enggak. Ya, dan juga enggak berupa kayak running text di langit, wah, ayat Qurannya berjalan, nah masuk ke bumi, enggak. Nah, tapi yang nyampe kepada Nabi Muhammad hanya qiraatnya aja, bacaannya aja, karena dibacakan oleh malaikat Jibril, yang dengar hanya Nabi Muhammad. Sedangkan rosemnya alif ba ta sa yang sekarang kita pegang nih, berupa tulisan-tulisan Arab, itu bukan dari malaikat Jibril. Itu adalah karya penulis wahyu
dialah ijtihadnya Zaid bin Sabit. Kalau kita sudah paham ini, maka kita akan punya agenda. Nah, ini tadi dari Allah ya ke Lauhil Mahfuz, siap-siap ke bumi, itu ke langit bumi dulu, itu tepat di Lailatul Qadar. Dari langit bumi ke Nabi Muhammad itu dicicil juga di bulan Ramadan, dimulai tanggal 17 Ramadan sampai 23 tahun. Kalau kita sudah pahami ini, maka kita akan bersiap-siap mulia dengan Al-Quran tergantung dari proses turunnya tadi. Kalau turunnya di Lailatul Qadar, berarti kita siap-siap akan mengenang, mempersiapkan diri mengejar Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Tapi kalau yang 17 Ramadan, berarti kita siap-siap. Kalau Al-Quran menjadi mulia dan menjadikan Nabi Muhammad mulia, karena sejak saat itu Nabi Muhammad menjadi rahmatan lil alamin, sikapnya berubah menjadi sami'na wa ata'na. Ikuti maunya Allah. Dan caranya gimana? Bertahap. Hak Al-Quran itu dibaca sampai hatam, sebagai petunjuk berarti tidak hanya dibaca, dipahami untuk diamalkan, lalu dijaga. Ada yang menjaga dengan hafalan, menjaga dengan bacaan, atau menjaga dengan karakternya. Nah, dari sinilah berarti kita akan punya program beda-beda. Kalau yang haid, yang nifas, dia nggak kepengen baca Quran karena lagi haid dan nifas, sebab ada ayat yang menyebutkan la yamassuhu illal mutahharun, nggak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena memahami ayat itu, ini ada dua madhab. Kalau menurut madhab Imam Syafi'i, Al-Quran yang nggak boleh disentuh di ayat ini adalah Quran yang di bumi. Berarti orang yang nifas, orang yang haid nggak baca Al-Quran. Karena tidak boleh menyentuhnya kecuali orang yang suci. Nggak apa-apa. Tapi tolong, jangan sampai kamu hanya memahami hak Al-Quran dibaca aja. Karena kalau kamu tidak membacanya sebab haid, berarti kamu harus siapkan agenda yang lain. Apa itu? Hak Al-Quran sebagai petunjuk. Kalau Al-Quran sebagai petunjuk, berarti orang yang haid harus punya program memahami Al-Quran untuk sebagai petunjuk agar diamalkan. Berarti programnya apa? Tadabur, pahami. Caranya gimana? Bisa dengan membaca terjemahan secara tematik. Jadi baca terjemahannya bukan seperti baca Al-Quran ya, tapi tematik. Misalnya kita kepingin tentang sabar, kumpulkan ayat sabar. Tentang surga, kumpul ayat tentang surga. Dan udah ada kok aplikasinya yang mudah ya, itu Quran Al-Hadi. Kenapa? Karena ini beda dengan aplikasi Quran yang lain untuk tematik. Kalau yang lain kan cuman sabar, cuman keluar ayat sabar. Tapi kalau Quran Al-Hadi, sabar misalnya, itu dibuat pointer-pointernya, lebih sistematis. Sabar, ciri-ciri wanita yang, ciri-ciri sabar, pahala orang yang sabar, contoh wanita yang sabar, itu lebih dibuat secara tematik. Atau lagi haid, ingin memahami Al-Quran tidak dengan tematik, tapi apa? Baca tafsir. Kalau baca tafsir berarti dari Al-Fatihah sampai Anas berurutan nggak apa-apa. Itu pun tinggal pilih kita mau corak penafsiran kayak apa. Yang mau tentang sosial, kemasyarakatan, tentang hukum, itu semua sudah ada pilihannya. Jadi nggak ada penghalang. Kalau kamu nggak mau baca, bukan berarti kamu menjauh dari Al-Quran. Ada agenda lain untuk memenuhi hak Al-Quran sebagai petunjuk. Atau yang ketiga, hak Al-Quran dijaga. Berarti apa? Ya kita menjaganya dengan hafalan. Nah, kalau Imam Syafi'i, memang nih, yang ini nih mazhab Imam Syafi'i, mereka nggak akan menyentuh Al-Quran ketika haid. Tapi jangan lupa, Imam Syafi'i itu dari Gaza, dari Palestina. Wanita-wanita Palestina menjaga Al-Quran nggak hanya dengan mushaf, tapi Al-Quran itu dijaga di dalam hati-hati mereka. Sehingga ketika mereka haid, mereka akan gunakan kewajiban yang ketiga, yaitu menjaga dengan hafalannya. Jadi baca dengan hafalan. Nah kita pakainya Imam Syafi'i, lagi haid nggak baca karena menganggap haid. Tapi begitu disuruh ngapal, nggak ada hafalan. Nah ini kan berarti perlu meningkatkan kualitas kita. Atau ada yang menjaganya dengan tajwidnya. Ya, jadi tajwidnya ketika lagi haid, aduh saya sekarang berarti momen ingin mempelajari tajwid, nggak apa-apa.
atau menjaga dengan akhlaknya, yaitu Al-Quran yang berjalan. Sedangkan menurut madhab Imam Maliki, Quran yang dimaksud yang nggak boleh disentuh bukan Quran yang di bumi, tapi Quran yang di Lauhil Mahfuz. Quran yang di sini nih, yang di Lauhil Mahfuz, yang di Baitus Sama, yang tidak disentuh kecuali oleh makhluk-makhluk yang mulia. Berarti agenda kita mempersiapkan diri Lailatul Qadar adalah mengakrabkan diri kita dulu dengan Al-Quran. Nah setelah itu dari lanjutan ayat surat Al-Qadar, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Satu malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Berarti apa yang harus kita siapkan agar kita dapat Lailatul Qadar? Karena malam ini malam istimewa untuk umat Nabi Muhammad, tidak untuk umat yang lain. Sebab asbabun nuzulnya, sebab turunnya itu dulu ada orang Yahudi, ahlul kitab yang benar-benar real ibadah selama 1000 bulan. Ya, 1000 bulan. Benar 1000 bulan ya. Nah, itu benar-benar selama 1000 bulan. Dia benar-benar beribadah gak berhenti, ya kan? 1000 bulan. Berarti 83 tahun. Ini mohon maaf, saya salah nulis ya. 1000 bulan tuh dia ibadah gak pernah berhenti selama 83 tahun. Ya. Lalu umat Nabi Muhammad diberikan keistimewaan. Kamu mah gak perlu real 1000 bulan. Kamu beribadah satu malam itu diibaratkan seperti kamu beribadah 1000 bulan. Ya, 1000 bulan itu berarti 83 tahun. Aduh, mohon maaf nih nanti saya ralat di tulisannya. Ya, 1000 bulan itu berarti kurang lebih 83 tahun. Nah, kemudian ya, kalau begitu, kapankah tepatnya malam Lailatul Qadar yang 1000 bulan ini? Ingat-ingat, kan 10 hari terakhir, siangnya genap. Berarti kalau siangnya 20, malamnya yang 21. Siangnya 22, malamnya 23. Jadi yang dilingkari, siang-siangnya genap, malam-malamnya yang ganjil. Strateginya berarti harus siapkan planning kegiatan ibadah apa yang akan kita lakukan. Apakah mau baca Qur'annya, apakah mau zikirnya, itu silahkan. Yang penting tolong dipersiapkan agenda apa di malam-malam ganjil. Siangnya jangan kecapean, nanti malamnya bablas. Ya, jadi ingat-ingat, siangnya genap, malamnya ganjil. Kemudian di surat Al-Qadar, Allah menutup closing. Kenapa itu mulia yang harus kamu siapkan? Itu nanti malaikat akan datang. Jangan sampai malaikat Jibril nggak mau berkunjung ke rumah kita, nggak mau berkunjung ke diri kita. Berarti kita harus menyiapkan penyambutan agar malaikat Jibril bersama dengan rombongan mendatangi kita, mengaminkan doa-doa kita, dan juga mengucapkan salam kepada kita, ya sampai fajar tiba. Dari sini kita harus menyiapkan, karena dalam hadisnya Rasulullah bersabda, idza kanat Lailatul Qadar, kalau datang Lailatul Qadar itu akan turun malaikat bersama dengan malaikat Jibril, bersama dengan rombongan para malaikat. Untuk apa? Yusallun, mendoakan, wa yusallimun, dan mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kepada semua hamba, baik dia masjid, di rumah sakit, di jalan, terserah. Yang penting posisi siap menyambut malaikat Jibril, yaitu posisi berdiri dan duduk berzikir kepada Allah. Berarti bukan yang berbaring atau tengkurap. Nah, untuk itu kenapa kita harus mengundang malaikat Jibril? Karena di antara tugas malaikat Jibril menghapus nasib-nasib buruk, takdir-takdir buruk yang sudah tertulis untuk kita maupun anak-anak kita. Karena kita sudah sering dengarkan, hati-hati dengan lisan kita, karena bisa jadi 6 penjuru malaikat udah terlanjur mengaminkan dan mendokumentasikan setiap kata-kata yang buruk yang akhirnya menjadi nasib yang buruk. Dan kesempatan merubahnya yaitu di malam Lailatul Qadar. Gimana caranya malaikat akan datang untuk merubah doa-doa kita terhadap nasib buruk anak-anak kita? Seperti yang tadi saya sampaikan, hindari dulu pertikaian. Ketahanan keluarga perlu kita siapkan. Karena gara-gara pertikaian itu menyebabkan penghalang mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, ini tadi yang saya sebutkan hadis dari Ubadah bin Samit. Malaikat Jibril udah ngasih tahu persis tentang Lailatul Qadar, tapi gara-gara Fulan dan Fulan sedang bertikai,
yang akhirnya menyebabkan tercabut informasi itu dari Rasulullah SAW. Dan Rasulullah hanya mengatakan, ya udah kalau gitu kamu berbuat baik aja deh dan cari ya di malam-malam ganjil. Ya. Kemudian apalagi harus kita siapkan agar malaikat mau mengunjungi kita dan mendatangi kita serta mendoakan kita. Ayo kita jadi raih dulu cintanya Allah dengan hal yang sederhana walaupun kita haid, yaitu apa? Jaga wudhu. Ya, wudhunya orang yang haid bukan karena mau sholat. Dosa orang yang haid sholat, tapi wudhunya orang yang haid di malam-malam ganjil agar Allah cinta. Karena kalau Allah sudah cinta, Allah akan datang dengan cintanya, Allah akan minta malaikat Jibril mewakili cintanya Allah untuk membersamai kita. Ya, sebab Allah cinta dengan kita. Ini surat Al-Baqarah 222, ini kan ayat tentang haid. Allah menyuruh, innallaha yuhibbut tawabin. Allah suka loh sama orang yang haid dan bertaubat. Dan Allah suka sama orang yang haid yang mensucikan diri. Berarti kita sucikan diri kita dan juga kita siapkan doa-doa kita agar doa-doa kita ini merubah nasib orang-orang yang kita cintai karena doa kita seide dengan malaikat penjaga arsy yang juga akan dibawa oleh malaikat Jibril turun ke bumi. Karena malaikat Jibril ini akan memboyong semua malaikat termasuk malaikat arsy. Dan malaikat arsy itu sudah minta sama Allah, gak cuma kita yang masuk ke dalam surga, tapi juga siapa? Ya Tuhan kami, ya wa adkhilhum jannati, masukkan juga ke surga mereka semua bersama dengan orang yang soleh dari nenek moyangnya, dari pasangannya, dan dari keturunannya. Malaikat penjaga arsy aja udah ngedoain kita plus keluarga besar reuni akbar untuk baik. Masa kita nggak punya visi dan misi yang sama dengan malaikat? Bahkan di ayat ke-9 malaikat ini mendoakan agar bencana-bencana buruk yang sudah tertulis itu dihilangkan, dihapus. Karena mereka minta, ya Allah, waqihimus sayiat, lindungilah mereka semua dari bencana-bencana yang buruk di dunia dan juga nanti bencana-bencana buruk di akhirat. Berarti doa-doa kita harus sama, sevisi misi dengan malaikat yang akan turun ke bumi. Berarti kita harus siapkan juga tidak hanya dengan wudhu kita, tidak hanya dengan taubat kita, tapi kita siapkan juga doa-doa kita mengetuk pintu-pintu langit dari rumah-rumah kita. Kita akan rubah nasib orang-orang yang kita cintai. Yang kita rubah adalah takdir qadar, bukan takdir qadha. Karena takdir qadha nggak bisa dirubah. Takdir qadha itu Allah sebagai al-qadi, sebagai hakim yang memutuskan. Karena kalau udah hakim memutuskan nggak boleh dirubah kan? Apa itu? Ajal, nggak usah diminta. Ya Allah biar panjang umurnya, nggak usah. Tapi kalau ya Allah biar berkah usianya, boleh. Ya Allah jangan mati, nggak usah. Atau kesel, ya Allah biar dia mati, biar dia mampus, nggak usah, nggak ngefek itu. Itu semua udah haknya Allah. Juga jangan minta nasab, ya dirubah anaknya, keturunannya, biar warisannya beda, nggak usah. Ya, dan juga jangan minta berubah jasadnya. Capek anaknya laki-laki semua, kepengen banget anaknya ada satu yang perempuan. Minta ya Allah, kun fayakun, bisa merubah takdir, maka anak saya besok berubah satu aja jadi perempuan. Jangan. Itu bukan takdir qadha, namanya bukan Lailatul Qadha, tapi Lailatul Qadar. Jadi bukan ini yang kita minta dalam berdoa. Tapi doa yang kita minta merubah takdir adalah takdir qadar. Apa itu takdir qadar? Allah hanya bikin SOP, ini loh ketentuan. Nasib kamu ada ketentuannya. Allah kasih panduannya, syariatnya. Allah kasih hukum alam. Allah kasih kamu mata, telinga, akal untuk berpikir. Ya, kenapa? Karena Allah hanya bikin SOP-nya, misalnya, nih surga dan neraka. Allah tidak putuskan siapa yang masuk surga. Allah hanya bikin ketentuan. Siapa yang masuk surga? Orang beriman. Yang matinya husnul khotimah. Kenapa? Karena dia lagi berbuat baik. Siapa yang masuk neraka? Mujrimun. Mereka yang melakukan kemaksiatan. Ketika mati, mereka berbuat maksiat, maka matinya su'ul khotimah. Dan kamu yang memilih jalan itu. Mana jalan kemaksiatan, mana jalan ketaatan, lalu kamu yang memilih jalan itu, itulah takdir nasib yang bisa dirubah. Pernikahan juga begitu. Allah hanya kasih SOP. Semua orang ada jodohnya. Gimana cara dapetin jodoh? Bisa jadi kamu harus ta'aruf dari mata turun ke hati.
dari telinga turun ke hati. Nah, lalu kalau kamu udah kenal, suka, setelah kamu lihat, setelah kamu dengar, ini ada proses ta'aruf, hitbah, lamaran, lalu ada ijab kabul. Lalu pernikahan kamu ada yang sakinah kayak begini, ada yang nusyus, terjadi keretakan dalam rumah tangga, lalu nanti ada solusinya, ya mau kamu berdamai atau kamu bercerai, ini sudah ada ketentuan-ketentuannya. Tapi memilih perceraian, memilih langgeng, memilih jodoh, kamu ini, kamu nggak mau nikah sama yang ini, itu adalah takdir, nasib pilihan kamu. Nah, untuk itulah sukses gagal itu pilihan kamu. Ada ayat-ayat kauniyah, ada hukum alam, ada panduan Al-Quran, ada mata telinga, kamu yang memilih jalan itu. Nah, nasib ini bisa jadi salah pilih, salah jalan, dirubah dengan doa-doa kita di malam Lailatul Qadar. Ya, kalau bab kita adalah anak, anak itu laki perempuan, ya kita diberikan anak itu amanah. Tinggal kita pantaskan diri dengan ikhtiar kita, dengan doa-doa kita, agar nanti anak-anak kita berubah nasibnya menjadi nasib yang baik, dan momen itu adanya di malam Lailatul Qadar. Ya, dan kita harus persiapkan. Persiapkan apa? Ayo, dengan hadisnya Rasulullah kita azam, kita tekad. Ya, siapa yang niat beribadah di Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan keutamaan, Allah akan berikan mudah jalannya. Kalau kita udah tekad, udah niat, tolong fokus, 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 fokus. Jangan gagal. Gagalnya kenapa? Kita terpedaya hanya melihat tanda alam. Ustazah, kayak apa sih malam Lailatul Qadar? Langitnya kayak apa? Sekarang langitnya cerah atau enggak? Nggak usah terpedaya kayak begitu. Ya, karena yang namanya tanda alam bisa jadi setiap malam-malam ganjil Allah akan tampilkan cerah. Yang namanya juga tamu yang agung, H- dan H+ bisa jadi kondisinya cerah. Jadi jangan terpedaya. Terus jangan terpedaya, siapa sih yang dapat Lailatul Qadar? Ciri-cirinya kayak apa? Rasanya bagaimana? Nggak usah kayak begitu. Itu mah rahasia. Ya, nggak ada yang punya stempel, hajinya mabrur, sholatnya makbul, dapat Lailatul Qadar. Nggak ada. Yang penting yakin, siapa yang bersungguh-sungguh, pasti Allah kasih jalan. Kemudian persiapannya fokusnya dengan apa? Ayo dari sekarang siapkan doa-doa. Jangan sampai udah di atas sajadah. Hari ini malah hari genap, berarti malam ini malam ganjil. Di atas sajadah, udah minta di atas sajadah dengan menengadahkan tangan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ngeblank. Mau baca apa, mau doa apa. Syukur-syukur lagi di rumah bisa langsung mikir. Kalau tiba-tiba di malam ganjil suami minta pulang kampung, suami ternyata ya harus melakukan ini dan melakukan itu. Jangan sampai, aduh, ini malam ganjil mau doa nih, belum siap nih. Ribut, akhirnya malah terhalang Lailatul Qadar. Dari sekarang disiapkan doa-doanya. Jadi nanti begitu malam-malam ganjil tinggal dibaca. Karena masing-masing kita bisa jadi doanya beda-beda. Jadi jangan sharing doa bersama. Karena belum tentu kita minta suami model begini, perubahan kayak begini, sama yang diminta sama teman-teman kan berbeda. Udah, proposalnya direct, apa yang kita minta aja langsung sama Allah. Anak pertama, kedua, ketiga kan beda-beda. Kemudian juga tekad, fokus gimana, terutama di sepertiga malam terakhir sampai fajar, berarti dari jam 1:30 ya, jam 2, 3, 4. Nah ini, aduh timing, jangan sampai kita lewat, karena kita nggak tahu datang malam Lailatul Qadar itu dari jam berapa, nggak tahu. Di dalam Al-Quran hanya bilang sampai terbit fajar. Berarti bisa jadi sepertiga malam terakhir, mau datangnya dari awal, mau di tengah, pasti sepertiga malam terakhir itu adalah malam masih Lailatul Qadar. Terus posisikan, jangan berbaring sama tidur di time tadi. Di antara jam 2, 3, 4 diposisikan jangan berbaring. Kenapa? Karena kalau kita berbaring nggak tidur, enggak. Ya, tengkurap sambil baca Quran, orang nggak tidur, enggak. Tapi mohon maaf, Malaikat Jibril wassalam. Malaikat Jibril hanya ingin mendatangi mereka yang siap dengan posisi berdiri atau duduk. Walaupun ketiduran no problem, ya, karena
ketiduran ketika berdiri, ketiduran ketika duduk kan tidak membatalkan wudhu. Dan ini menjadi salah satu dari kriteria menjaga kesucian. Jadi bertahan di babak sepertiga akhir malam. Jadi habis terawih tidur, nggak usah dari awal malam, nggak tidur, tapi di sepertiga malam terakhir baru, karena Allah akan turun di sepertiga malam terakhir itu ke langit bumi, bukan fisiknya Allah, tapi Allah semakin mendekatkan diri. Siapa yang berdoa Allah kabulkan, siapa yang meminta Allah beri, siapa yang minta ampun Allah akan ampuni. Nah, di waktu sahur disetel istighfar, karena salah satu ciri penghuni surga Firdaus adalah wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Nggak apa-apa anak-anak sambil makan sahur, tapi YouTube kita, ya handphone kita, gadget kita, TV kita, apapun, setel. Istighfar 100 kali. Banyak kok pilihannya. Dan sambil minta ampun di kalimat yang disukai sama Allah, yaitu Rasulullah selalu berdoa di malam-malam mencari Lailatul Qadar. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Atau Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Dua-duanya ada hadisnya. Ya, dan jangan lupa ya, begitu fajar kita udah siapkan kotak infak. Eksekusi bagi-bagiin ke mustahiknya entar, nanti nggak apa-apa. Yang penting begitu fajar udah siap nih kotak infak yang diinput dari anak-anak atau keluarga kita. Kenapa? Biar ketika fajar kita infak, niscaya 2 malaikat menyaksikan. Kata Rasulullah itu di setiap malaikat Jibril datang menyetor Al-Quran, dan Rasulullah juga selalu dermawan karena disaksikan oleh para malaikat ketika sedekah di waktu fajar. Eksekusi bagi-baginya ntar siang-siang, sore-sore, no problem. Yang penting udah keluar di waktu fajar. Nah, terakhir jangan lupa siapkan dengan doa-doa yang terbaik. Dari sekarang masih ada waktu 5 hari menuju persiapan 10 hari terakhir. Ya, tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali dengan doa. Wallahu a'lam bishawab. Ya, moga-moga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustazah atas sharingnya. Insya Allah tinggal 5 hari lagi ya berarti ya. Kita memasuki malam-malam ganjil, malam Lailatul Qadar. Baik, kita buka dengan sesi tanya jawab. Silahkan, ada yang mau bertanya langsung aja. Ada pertanyaan, Ibu-ibu, silakan. Mbak Yanti ada pertanyaan? Ada, Bu. Oh, silakan Mbak Sasa. Iya, Bu Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya mau nanya tentang yang tadi Bu Ustazah kan menyinggung tentang wanita yang sedang haid dianjurkan berwudhu. Terus itu ada niatnya apa enggak nggak, Bu? Niatnya gimana? Apa sama kalau kita mau niat sholat atau gimana gitu? Oh iya, kalau niat kalau wudhu untuk sholat kan biasanya niatnya raf'al hadasil asgar ya, menghilangkan hadas besar. Jadi kalau untuk wudhunya ketika haid, niatnya saya wudhu lillahi ta'ala untuk meraih ridhonya Allah. Jadi cukup lillahi ta'ala ya. Karena wudhunya orang yang haid tidak mensucikan najisnya. Tetap dia dalam kondisi wanita yang sedang haid najis, tapi wudhunya lillahi ta'ala agar Allah suka. Begitu. Baik, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bu Ustazah. Saya mau tanya satu lagi. Boleh. Maaf. Ya, yang tadi disinggung tentang malam Lailatul Qadar itu apa malam ganjil? Apa memang malam ganjil atau gimana, Bu? Apa berpindah-pindah gitu dalam 10 hari? Dia cuma 1 kali. Dia cuma 1 kali di antara malam-malam ganjil itu. Entah 21, 23, 25, 27 atau 29, nggak ada yang tahu.
Sebab waktu Rasulullah dikasih tahu persis, gara-gara ada yang bertikai tadi. Jadi Rasulullah dicabut informasi itu. Rasulullah hanya suruh cari deh ya malam ganjil itu di 10 hari terakhir. Baik, terima kasih. Sama-sama. Oke. Baik. Silakan Ibu-ibu, ada pertanyaan lagi? Ini Lipa nih, biasanya ada pertanyaan. Mbak Lipa paling nanya, Bu, nanti materinya ya? Iya. Kan Mbak Lipa yang mempercantik dah. Atau ini semua udah pada siap-siap ya Bu ya, nyambut malam Lailatul Qadar gitu loh. Ini semua. Bentar, Bu Imet bertanya. Silakan Mbak Lipa. Mau bertanya saja, kalau misalnya malam Lailatul Qadar itu apakah kita diwajibkan untuk sholat 2 rakaat dulu atau kita perbanyak kayak istighfar, doa atau baca Quran atau gimana itu saja. Terus itu kalau posisinya dia sholat, kalau posisinya dia nggak sholat, itu gimana? Apakah kita di jam 2, 3, 4 itu seperti kayak selayaknya orang sholat gitu? Sepertinya kan kalau kita mau menyiapkan sahur kan setelahnya itu kan kayak mulai leyeh gitu maksudnya. Itu gimana saja? Ya, jadi yang pertama, Lailatul Qadar tidak hanya berlaku untuk orang yang di masjid. Lailatul Qadar tidak hanya berlaku hanya untuk orang yang sholat. Kalau Lailatul Qadar hanya berlaku untuk yang di masjid, iktikaf, dan yang hanya sholat, berarti Allah zalim. Kenapa? Karena banyak di antara kita, wanita-wanita haid, wanita-wanita nifas, yang melarang untuk iktikaf, yang melarang untuk sholat siapa? Allah. Sedangkan kita kepengennya kan jangan haid. Sedangkan kenapa Allah berikan kita haid tepat di 10 hari terakhir? Kan begitu. Nah, jadi Lailatul Qadar itu tidak diperuntukkan hanya untuk orang yang sholat ataupun yang di masjid. Lailatul Qadar Allah berikan kesempatan kepada siapapun yang memang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku seperti yang tadi sudah disebutkan secara detail oleh Allah. Misalnya apa? Satu, dia dilipat gandakan 1000 bulan, berarti tergantung ibadah apa yang dia pilih pada saat itu, maka dia akan dilipat gandakan 1000 bulan. Yang memilih sholat dari jam 2 sampai sahur kan ada tuh, sampai setengah 4 kan ada yang kayak begitu. Berarti dia dianggap sholat 1000 bulan. Tapi kalau hanya mereka yang seperti itu yang mendapat Lailatul Qadar, nggak ada yang mau nyiapin sahur. Bisa jadi suami istri ribut gara-gara itu. Enak aja bapak doang yang bisa dapat. Sedangkan sahur siapa yang nyiapin? Kan bisa jadi ibunya. Nah, sedangkan 1000 bulan itu bisa diberikan kepada siapapun tergantung pilihan amalnya. Jangan anggap urusan di dapur itu tidak mulia. Urusan di dapur bisa jadi mulia karena dia mempersiapkan keberkahan untuk orang-orang yang mau berpuasa dengan sahur. Tambah mulia lagi nih, ibu-ibu yang nyiapin sahur, wudhu dulu. Kenapa wudhu untuk masak? Bukan karena kayak mau sholat, enggak. Tapi Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadisnya, keberkahan makanan itu dimulai dari kita berwudhu. Ya, sebelum makan, berarti wudhu sebelum kita masak itu keberkahan luar biasa. Ya, jadi jam 2 sampai jam 4 nih kita buat agenda. Ya, apalagi kita seorang istri, seorang ibu, bisa jadi kita cuma bisa sholat sekian, tambah lagi baca Quran sekian, tambah lagi kita harus ke dapur. Di dapur saya kepingin menambah pahala, tidak hanya dengan berwudhu, setel YouTube sambil nyetel murotal yang bisa kita ikuti. Jangan murotal yang nggak bisa kita ikuti. Nanti yang hatam malah murotalnya. Kitanya nggak bisa ngikutin. Yang kita hafal aja misalnya juz 30 atau surat Yasin atau surat Ar-Rahman atau apa? Setel Asmaul Husna atau setel salawat, nggak apa-apa. Jadi semua tergantung dari agenda-agenda ibadah-ibadah yang akan kita lakukan. Dan malaikat akan mengaminkan. Juga tergantung dari posisi. Dia lagi baca Quran tapi tengkurap.
dia lagi zikir tapi lagi tiduran, wassalam. Ya, dia di dapur, ya tapi sambil masak, Ustazah saya nggak pakai mukena, ya iya ngeri lah pakai mukena di dapur, ntar kan kebakar. Ya dengan pakai you can see gitu kan, pakai baju ngablak-ngablak, bukan berarti malaikat tidak akan datang. Ya artinya apa? Ya dengan sesuatu yang bisa kita lakukan dan kita sambil ingat berzikir, sambil meminta kepada Allah, semua mendapatkan karunia itu. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan dari awal, berarti kitalah yang mempersiapkan agenda siang hari ke-20, hari ke-22, hari ke-24. Jangan capek-capek. Karena kalau capek-capek nanti malamnya teler. Nah, jadi kita ingat-ingat kalau mau capek-capek mau bebenah rumah, nyicil-nyicil. Ini ini hari ke-20 enggak jadi deh. Kenapa? Kita bisa teler nanti malam 21-nya. Nah, berarti bersih-bersihnya di hari ke-21, malamnya malam 22. Jadi kitalah yang mengatur siang mau ngapain, malam agendanya apa saja. Kalau ada di masjid enak, kita bisa ngikut program masjid. Masalahnya kan bisa jadi kita di rumah. Berarti apa? Kitalah yang menjadi panitia IO menyemarakan Lailatul Qadar di dalam rumah-rumah kita. Wallahu a'lam. Bu Ustazah, Hadir. mau menyambung yang tadi itu kan dilihat dari amal-amalnya kita ya. Nah, ini kan berarti kan dilihat dari amal-amal kita dari awal puasa kan, bukan amal-amal kita sebelum puasa ya. Saya ngeri kalau kita punya sudut pandang kayak begitu. Kenapa? Allah fi dzani abdi. Allah bersama dengan praduga hambanya. Nah, sehingga karena ada juga di antara kita, ya Allah Ustazah saya baru tahu, ya Allah kemarin kita nggak begitu. Nah, jangan sampai ya Allah berarti dari awal-awal ya. Nah, udah pesimis, takutnya nanti seperti tadi Bu Media udah pesimis ya. Itu kan Allah bersama dengan praduga hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan itu kepada siapa yang memang man qoma Ramadhana, man qoma Lailatul Qadar, siapa yang memang bersungguh-sungguh ingin mendapatkan. Last minute, ya Allah baru sadar sekarang. Mungkin ada juga, baru tahu, ini hari keberapa? Hari ke-20. Oh, besok ntar malam 21 ya. Dia baru sadar itu, dia bersemangat, dia menginginkan, Allah pasti akan memberikan jalan. Jadi saya nggak berani kalau bilang berarti dimulai dari awal-awal, kecuali kita mensosialisasikan dia sebelum Ramadan. Enak, ayo persiapkan dari awal Ramadan agar kemuliaan kita sudah terlihat kesungguhan di awal Ramadan. Masalahnya sekarang udah pertengahan Ramadan, Mbak Liva. Bisa nangis yang lain. Mbak Liva ngomong kayak begitu, aku baru sadar nih, belum hatam sekarang. Ya Allah. Nah ini positive thinking lah. Selama kita masih diberi kesempatan hidup, selama kita masih diberi kesempatan berbuat, tidak ada kata terlambat. Allahu a'lam. Tinggal Dede nih, Dompet Duafa nih, punya program apa untuk menyemarakkan bersama dengan teman-teman yang ada di HK. Iya, di situ kita merasa beruntung jadi istri yang nggak perlu kerja. Jadi kalau malam Lailatul Qadar, siangnya bisa tidur siang. Benar. Baik, Ustazahnya ada titipan pertanyaan karena Mbak Emma lagi dalam perjalanan. Siap. Bagaimana cara ngasih tahu ke anak tentang Lailatul Qadar yang anak berusia umur 4-5 tahun gitu dan menumbuhkan cinta pada bulan Ramadan. Tipsnya kurang lebih kali ya. Anak sebelum balik, hal yang paling efektif ya seperti yang disabdakan sama Rasul itu 2, muru auladakum, yaitu apa? Keteladanan dan kebiasaan. Mungkin ya dia cuman denger ibunya gitu kan, aduh adik ntar malam Lailatul Qadar begini bisa jadi dia cuman dengerin, tapi tahun berikutnya dia ngeliat ibunya lagi kayak begitu, tahun berikutnya dia ngeliat ibunya kayak begitu, akhirnya dia sudah terekam ya bahwa setiap tahun
selalu ada kata-kata yang dikejar sama ibunya, Lailatul Qadar, Lailatul Qadar, Lailatul Qadar. Ya, karena yang dibutuhkan oleh anak usia dini sebelum balik adalah keteladanan dan kebiasaan. Nah, karena usia 4 tahun sekarang bisa jadi, Ustazah aku udah ngasih tahu semangat, begitu malam dibangunnya susah banget, ya kan? Adek bilangnya katanya mau bangun, mau doa kayak anak saya. Ya, aku mau bangun Mi 2:30 ikut Umi sholat dulu. Iya, dibangunin mah. Ah, gitu lagi kan tidur lagi. Nggak apa-apa. Yang penting tahun depan dia punya pengalaman edukasi, ibunya memberikan keteladanan lagi, ibunya selalu menyebut-nyebut lagi. Tahun berikutnya begitu lama-lama ya dia punya semangat sendiri bahwa ibuku, lingkunganku di bulan Ramadan selalu mengingatkan. Pertengahan Ramadan mengingatkan, ayo ya 17 Ramadan itu turunnya Al-Quran, udah hatam belum? Jangan sampai udah mau 17 Ramadan belum hatam Quran, astagfirullahaladzim, apa kata dunia. Bisa jadi kan bolak-balik itu aja yang diingatkan. Waktu usia masih kecil mah belum nggak apa-apa. Tapi ketika dia lama-lama udah dewasa, dia akan punya tanggung jawab sendiri. Jadi yang penting mah ibunya jangan anget-anget pisang goreng. Begitu ada materi Lailatul Qadar baru ingat ya. Begitu besok malam berikutnya lupa lagi. Enggak. Ya, tapi bersemangat terus. Wallahu a'lam. Oke, makasih Ustazah. Saya mau nanya nih Ustazah ya. Siap. Kan ada doa yang tadi Ustazah sebutkan tadi ya, Allahumma innaka afuwun tuhibbu fa'fu anna gitu ya. Nah, itu maksudnya kan itu kita mohon kepada Allah yang Maha Pengampun gitu. Itu kita baca berulang-ulang kayak 100 kali kayak istighfar yang disarankan Rasulullah atau gimana sih ininya gitu loh. Kan itu kan cuma satu kalimat doang gitu. Sementara kan malam Lailatul Qadar itu kan ya itu tadi sepertiga malam terakhir itu kan panjang mulai dari jam 2 sampai kalau di sini sampai jam 5 ya. Kurang gitu loh. Nah, berarti apakah itu kita sebut-sebut seperti 100 kali atau mungkin kita gabungkan dengan Sayyidul Istighfar? Maksudnya triknya apa sih dalam istighfar di sini dalam khususnya untuk malam Lailatul Qadar ini gitu loh. Kalau hadisnya itu kan dari Ibunda Aisyah. Yeah. Dia hanya mendokumentasikan kalau Rasulullah SAW ketika di malam-malam ganjil suka sekali dengan bacaan ini. Jadi nggak tersebut berapa kali, nggak. Cuman Rasulullah suka dengan kalimat ini, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi kembali kepada strategi kita. Mau kita genapkan jadi 100, mau kita baca 33 kali. Artinya kan kita yang mau punya program sendiri dari jam 2 sampai jam ya paling ibu-ibu tuh cuma bisa efektif ibadah itu ya dari jam 2 sampai setengah 4. Karena setengah 4 itu udah sibuk nyiapin makanan sahur. Apalagi yang punya anak masih kudu disuapin. Aduh. Kalau di Indonesia, kalau di Hong Kong nggak tahu, pokoknya 1 jam sebelum subuh itu kayaknya ibu tuh udah nggak bisa lagi sholat, baca Quran, itu udah ibadahnya udah ibadah ngurusin makan dapur. Makanya saya ketika anak-anak itu jam 4 ya itu sahur udah gantian aja yang saling mengingatkan. Itu handphone udah ditaruh di ruang makan, itu dilantunkan astagfirullahaladzim atau istighfarnya astagfirullahaladzim berbalbora ya atau Allahumma innaka afun, itu diperdengarkan aja agar sambil makan kan bisa jadi telinga kita menyimak. Oke. Baik. Jadi ininya aja terserah, pokoknya intinya tuh kerjakan beberapa item yang Ibu sebutkan tadi aja ya, perbanyak zikir, baca Quran, kemudian doa, daftar doa, istighfar sampai nanti waktu fajar, kurang lebih seperti itu ya Bu ya.
Ya, betul. Oke. Baik, silakan. Ada pertanyaan lagi? Mbak Yeti, apa kabar? Ada pertanyaan, Mbak Yeti? Baik, kayaknya nggak ada pertanyaan Ibu ya. Udah siap diri nih kayaknya semua untuk persiapan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita mendapatkan apa pahala lebih dari 1000 bulan Ibu ya. Betul. Ininya. Oke. Baik, karena nggak ada pertanyaan lagi, ada pertanyaan nggak? Assalamualaikum. Siapa Ingat, nih? Sinta, tanya. silakan. Sinta. Silakan. Tadi kan penasaran aja sih Bu Ustazah, dulu kan kalau dulu orang tua tuh bilang gini, tanda-tandanya tuh kalau malam Lailatul Qadar itu kalau kita lihat tuh pohon-pohonnya ruku semua katanya gitu. Terus kayak gitu kalau ibu saya dulu kan bilang kalau air tuh beku gitu. Benar nggak sih Ustazah itu pada hadis yang sahih atau enggak? Cuma pengen tahu aja ciri-ciri kayak gitu apa ada atau enggak. Kasih Ustazah. Setiap tahun di bulan Ramadan dari mulai zaman Rasulullah SAW sampai akhir zaman pasti ada Lailatul Qadar. Itu. Jadi Lailatul Qadar itu datangnya nggak hanya di zaman Rasulullah tapi setiap tahun. Jadi kalau mau dihitung dari pertama kali Rasulullah hijrah tahun 1 Hijriah ya. Tapi kan puasa itu diwajibkan tahun 2 Hijriah. Sekarang 1442 ya. Berarti 1440 kali pasti ada pengalaman-pengalaman tentang Lailatul Qadar. Nah, untuk pengalaman-pengalaman yang terdokumentasikan oleh para salafus sholih atas cerita-cerita mereka, inilah yang terkadang di dalam buku-buku suka disebutkan. Tapi ini adalah pengalaman spiritual para salafus sholih. Yang satu, kita tidak bisa memastikan bahwa kejadian itu akan terjadi di setiap tahun fenomenanya, atau itu terjadi antara satu orang dengan orang yang lain itu sama. 1440 kali Lailatul Qadar terdokumentasikan oleh cerita-cerita para sahabiat yang terekam oleh para orang tua kita. Memang ada cerita-cerita seperti itu, tapi tidak menjadi buku referensi kalau setiap Lailatul Qadar pasti kejadian kayak begini. Kayak biasanya sih ini di kalangan bukan di kalangan sahabat, di kalangan tabi'in. Saya pernah suatu kali melihat kalau pohon-pohon ruku sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pengalaman-pengalaman, kisah-kisah spiritual yang akhirnya tertulis menjadi buku. Tapi sekali lagi secara ilmiah, syariat ada dalilnya, ada Quran, itu nggak ada. Itu hanya pengalaman spiritual. Ya, dan semua orang bebas menceritakan pengalaman itu. Ya, kayak saya punya temen di daerah Jawa Timur, dia bilang, Ustazah, masa tetangga saya bilang begini? Dan dia orang yang dituakan di kampung kami. Katanya ketika Lailatul Qadar dia melihat pintu langit itu seperti ada cahaya yang masuk ke dalam rumahnya. Ya, katanya begitu. Saya cuma bilang, dia cerita langsung ke kamu, iya. Terus kamu bisa lihat buktinya? Enggak. Tapi kamu percaya? Ya gimana? Dia tokoh ya percaya aja. Nah, hal-hal yang seperti ini didokumentasikan melalui cerita ya dari mulut ke mulut. Yang pertama, kita tidak bisa menafikan bahwa itu bohong atau tidak bohong karena kita bukan orang yang punya hak ya untuk menjudge seseorang. Ya, kalau saya ketika dapat cerita-cerita itu, saya cuma bilang, ya itulah Lailatul Qadar. Bisa jadi semua orang punya banyak pengalaman yang sama, punya banyak kenang-kenangan yang berbeda-beda, ya punya keistimewaan yang berbeda-beda. Tapi tolong diingat-ingat, jangan sampai
cerita-cerita itu yang akhirnya naudzubillah min dzalik membuat kita jadi sombong. Gara-gara kita sombong, merasa kita mendapatkan anugerah ini sedangkan yang lain gak dapet, nanti gara-gara sombong ini malah jatuhnya terputus, terhalang Lailatul Qadar. Contoh nih, kayak orang yang pulang haji aja deh, orang yang pulang haji. Sering kan kita suka suka dengar orang kayak gini. Orang-orang katanya susah ya nyium Hajarul Aswad. Ih, kok saya mah gampang banget. Saya berasa nih begitu saya pengen cium Hajarul Aswad, kayak jalanan tuh dibuka. Saya kayak kayaknya tuh kayak ada yang ngedorong. Nyiumnya lama banget sampai puas saya. Begitu saya sadar, orang-orang pada berebutan. Ya, saya kalau ada cita-cita kayak gitu, barakallah, ya semoga ini adalah anugerah. Tapi jangan sampai nanti dia punya rasa kalau inilah yang menjadi indikasi amal dia lebih baik dari amal orang lain. Nah, kalau ini yang menjadi indikasi seperti itu, naudzubillah min dzalik, jatuhnya nanti sombong. Gara-gara sombong, tertolak semua kebaikan. Makanya tadi saya ingatkan kepada teman-teman, fokus, jangan terpedaya dengan tanda-tanda alam. Jangan terpedaya dengan ciri-ciri personal. Karena kita tergelincir aja deh, merasa kita yang paling baik, merasa kita yang dapat, orang lain enggak. Kesombongan inilah yang diincar sama setan. Karena orang yang sombong tidak akan bisa mencium baunya surga. Berarti dia tidak bisa mendapatkan anugerah Lailatul Qadar. Begitu Bu Sinta. Jadi intinya tuh fokus maksimalkan diri, kemudian serahkan hasilnya ke Allah gitu kali ya Bu. Betul, tapi positive thinking gitu ya. Mudah-mudahan Allah terima gitu ya semuanya. Kita merasa ya Allah, kayaknya tadi dibangunin deh sama malaikat. Ya kayak anak saya gini, Mi, aku kayaknya ada yang teriak, Mi, bangun Mi. Kata adiknya, setan kali. Ramadan kagak ada setan. Ya, Mas, bisa jadi itu malaikat. Tandanya malaikat nyuruh kamu bangun. Nah, artinya kalau dia istilahnya positif thinking, malaikat ya berarti malaikat mau datengin aku. Nah, itu positive thinking, tapi gue gitu loh didatengin malaikat, lo mana yang bangunin weker. Nah, ini kan berarti jatuhnya sombong. Artinya ketika dia merasa kebaikan-kebaikan itu Allah hadiahkan kepada dia sebagai rezeki, positive thinking lah, ya Allah moga-moga saya dapat Lailatul Qadar. Kok saya lagi ibadah kayaknya hatinya aman, kok kayaknya tiba-tiba saya menangis, kok kayaknya saya tuh ngeplong. Positive thinking, ya Allah moga-moga saya mendapatkan Lailatul Qadar. Begitu, betul Bu Met, kita harus positive thinking. Baik, ini ada pertanyaan dari Bu Serly, dari Mbak Serly, yaitu mau tanya Ustazah, jadi malam Lailatul Qadar itu ada spesifik sholat enggak? Atau kita hanya sholat tahajud? Spesifik sholat sih enggak ada. Mbak Serly maunya sholat apa? Yang penting imanan wahtisaban. Yakin sama Allah dan memang mengharapkan sesuatu. Misal, aduh, saya pas lagi butuh banget pertolongan sama Allah, saya kepengen sholat hajat lah. Berharap dengan sholat hajat itu ihtisaban. Kita berharap Allah kabulkan hajat kita. Silakan. Atau mungkin di antara kita ada yang, aduh saya tuh lagi bimbang, pilih A, pilih B, pilih A, pilih B. Berarti nanti di malam-malam ganjil saya kepengen sholat istikharah. Moga-moga Allah berikan saya jawaban atas pilihan saya saat istikharah lah. Tapi kalau aku sih hajat nggak ada yang urgen ya, istikharah juga enggak. Tapi saya kepengen memperbanyak sholat aja, biar dimuliakan sama Allah, doa-doanya waktu sholat. Berarti sholatlah sholat tahajud, sholat qiyamul lail. Tapi kalau ternyata lagi haid, ya kan sedih juga. Ya Allah, ustazah nyuruhnya sholat, terus saya pada lagi haid. Berarti
cari ibadah yang lain yang tidak dalam kondisi sholat. Ya kayak saya, kalau misalnya lagi haid, saya tetap wudu, saya tetap pakai mukena, saya tetap di atas sajadah. Kenapa? Karena kadang menghadirkan rasa dengan lebih khusyuk dengan kita mempersiapkan pakaian sholat kita. Nah, itu kita lebih nyaman. Nah, jadi Mbak Sherly ya, dari sekarang siapkan agenda. Kira-kira jam sekian ngapain, jam sekian ngapain. Kalau perlu bantuan, Mbak Liva nih di Dompet Duafa bikin semacam agenda walaupun secara virtual, tapi mengingatkan teman-teman kan gitu kan, jam sekian melakukan apa, jam sekian melakukan apa. Karena ada juga beberapa teman saya yang akhirnya nggak bisa sendirian, akhirnya apa? Nge-zoom bareng. Ya, jadi nge-zoom bareng itu bukan untuk ngobrol kayak gini. Ayo dong, siapa yang suaminya bisa jadi imam? Kenapa? Udah, jadi suaminya yang jadi imam, teman-teman yang lain bukan bermakmum, tapi sholat bareng. Jadi sholatnya bareng-bareng, jadi ngikutin bacaan. Nah, ini bisa dilakukan dengan kesepakatan, agenda bersama yang dibicarakan baik dengan keluarga juga dengan komunitas. Begitu. Jadi jangan lupa cium tangan suaminya, kecup I love you full. Ya, kita mau ngapain nih? Karena jangan sampai suaminya tidak paham ini, akhirnya aduh ingin dilayani secara biologis. Bukan nggak boleh dilayani secara biologis, silahkan dilayani secara biologis, dapat pahala juga, tapi jangan jam 2. Kenapa? Mandinya itu. Kalau dia punya kesamaan kan bisa jadi ya secara program, kemudian kesepakatan bersama duduk itu dibicarakan dengan suami istri terlebih dahulu. Begitu. Baik, Bu Ustazah, terima kasih atas pencerahannya. Insya Allah. Baik, ada lagi pertanyaan sebelum majelis ini berakhir? Udah asar di sana ya, Bu Met ya? Udah, Ibu, udah. Mbak siapa nih lagi nih? Mbak Mela, ada pertanyaan lebih lambat ya? 7:04 ya kalau nggak salah hari ini. Oh, berarti cepet tadi kita ya, walaupun kita asarnya belum, tapi maghribnya cepet. Iya, 7:50 kayaknya. 6:50 ya. 6:50. Oh, sama. Kita mah Indonesia mah 5. Sebelum jam 6. Bareng, Bu, sebenarnya. Oh, bareng. No, jamnya sama, cuma jamnya lebih duluan. Oh, gitu. Sejam. Oke. Mbak Mela ada pertanyaan? Baik, kayaknya nggak ada lagi pertanyaan Ibu ya. Baik, kita tutup pengajian kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. ilaik. Udah.